Jadi kadang bagi masyarakat tuh kayak sakit COVID nih kayaknya lebih bahaya dari HIV atau lebih bahaya dari TBC gitu. TBC, ya. Padahal lebih mematikan dua itu dibanding si COVID ini kan. Cuma kayaknya tuh bagi mereka tuh lebih parah Stigma yang itu. muncul seperti itu ya. Memang Seperti kita itu. akui memang seperti itu sih. Seperti itu. Jadi Apakah ini konspirasi? banyak ya. Konspirasinya Teori banyak konspirasi ya itu banyak dari gitu ya. mulai perang politik, perang ekonomi antara sehingga Cina mindset dan orang semua ya. tertuju kepada bahwa Ya, COVID saya ini nggak sangat berbahaya. ngerti. Ya. Saya Ini nggak ngerti lah intermezzo soal aja. itu. Oke, welcome to Zuri's Talk, salah satu podcast perdana saya yang kita akan bicara soal topik-topik yang hangat dan sedang dibicarakan di tengah masyarakat. Saya akan mendatangkan berbagai narasumber di sini dan sekarang bersama saya sudah ada Dr. Rizka Amanda Ekasari, salah satu penyintas corona yang berhasil sembuh dari corona, di mana satu keluarga dari Ibu dokter atau Mbak Rizky terkena dari COVID ini dan salah satunya meninggal dunia ya Mbak. Mohon maaf, kita turut berduka cita. Bapaknya ikut berjuang dalam menghadapi COVID ini. Bisa cerita nggak sih Mbak dokter, apa sih bagaimana sih bisa terjangkit oleh virus itu dan pertama kali tahu itu apa yang dirasakan sih Mbak? Pertama kali ya? Iya. Berarti dari pertama kali itu sebenarnya kan kita taunya kebetulan ibu saya yang duluan terjangkit. Ya. Akhirnya hasil tes beliau rapidnya itu reaktif. Kemudian akhirnya tracing seluruh keluarga kan diperiksakan dan hasilnya kebetulan saya dan ayah saya yang reaktif juga. Terus langsung anjurannya pasti swab. Dan akhirnya juga positif gitu. Dan ya pas tahu itu positif. Kita malah selang waktunya karena kebetulan kita masih pemeriksaannya belum di Batam, masih keluar kota. Jadi untuk itu prosesnya lumayan lama juga. Jadi tuh kurang lebih 9 hari hasilnya keluar. Jadi saya udah ngelewatin fase deg-degan menunggu hasil tuh sampai akhirnya 9 hari tuh udah yang pasrah sih sebenarnya. Dan akhirnya waktu itu pagi kebetulan waktu itu tiga-tiga yang langsung keluar atau berbarengan atau berbarengan keluarnya ya? Karena kita swabnya juga berbarengan di hari yang sama, jadi hasilnya juga sama. Itu pagi hari saya ditelepon langsung kepala dinas Kota Batam kan Dokter Didi, langsung ngabarin bahwa hasilnya positif ya gitu langsung ya. Pertama pasti ya langsung terdiam ya kan. Diam, shock juga ya sebenarnya. Iya kan Bang, udah yang kayak lemes gitu, cuma oh iya dok gitu. Jadi saya mesti ngapain gitu. Terus ya udah kamu yang sabar, yang kuat. Kamu nanti kabarin ya keluarga yang lain, bahwa yang lain kan harus di tracing juga. Jadi suami dan mertua. Kebetulan saya serumah sama mertua saya. Udah itu sudah dipersiapkan segala macam. Nanti kamu juga ini pertama sih awalnya dijemput ya, buat dibawa ke rumah sakit Otorita. Oke, waktu itu suasana di rumah itu anak, suami atau keluarga yang lain gimana tuh? Kebetulan sih waktu itu saya sudah isolasi mandiri sendiri di rumah. Jadi isolasi ya? Saya isolasi sendiri di satu kamar di rumah saya itu. Tidak berhubungan dengan? Tidak. Bahkan begitu saya juga kalau mau orang hubungi suami saya pakai telepon, padahal satu rumah gitu. Jadi akhirnya pas tahu ya saya juga ngabari suami saya tuh by telepon. Jadi buat makan apa gitu gimana? Diantar, diketok, ditaruh di bawah, nanti saya ambil gitu. Jadi kalau orang tuanya sama juga isolasi mandiri waktu itu atau? Orang tua saya iya, kebetulan kan mereka tinggal berdua jadi ya isolasi mandiri. Nanti dianterin makanan, gitu ya udah tidak boleh keluar kan. Setelah keluar swab positif, lalu langsung dibawa ke RSOB ya. Lalu apa yang dilakukan atau apa treatment yang dilakukan waktu di RSBP yang membuat Mbak Rizky bisa sembuh sampai sekarang atau treatment apa yang dilakukan oleh dokter? Kalau misalnya pengobatan di rumah sakit ini kan sudah sesuai SOP, treatment alur dari COVID-nya itu kan udah dari Kementerian Kesehatan. Yang lebihnya sih kalau menurut saya
di saat saya pulang dulu kan ada sedikit review yang disampaikan bahwa sakit ini nih sebenarnya itu lebihnya itu tuh ke mentalnya dan psikisnya ya. Psikis ya. Iya. Kalau menurut saya dan melihat-lihat teman sesama pasien tuh untuk secara physically itu lebih cepat sembuh dibanding mentally. Oke. Kan jadi, ini dokter kan Mbak Rizky kan seorang dokter. Juga merasakan nervous ya ketika divonis positif gitu. Pasti, dokter kan juga manusia ya Bang. Yang biasanya merawat orang, ya kan sekarang justru biasanya saya merawat orang, gitu. Kalau saya sakit ya saya jadi pasien, udah nggak jadi dokter lagi. Ya. Jadi merawat diri sendiri ya berarti. Benar. Isolasi mandirinya lebih ini ya, mungkin lebih siap atau mentalnya lebih teruji ya, karena udah biasa dengan pasien. Kalau mental kayak personally ya Bang, mental tiap orang beda, walaupun mungkin saya basicnya tahulah tentang medis, tapi kan kalau misalnya itu kejadian di saya sendiri juga pasti butuh proses. Jadi ya awalnya sempat drop juga pastinya, tapi lama-lama ya itu tadi kalau misalnya kita sendiri udah drop secara mentally, takutnya nanti physically ikutan drop kan. Jadi ya pandai-pandai saya sendiri sih menghibur diri. Waktu dilepas misalnya, kita kembali ke belakang. Waktu dilepas keluarga, suami, anak, isolasi itu apa yang terjadi? Apa hujan air mata kah? Apa yang terjadi waktu itu mungkin? Untungnya itu pada saat kan awalnya tuh prosedurnya seharusnya saya dijemput pihak puskesmas setempat, diantarkan ke rumah sakit ini. Nah kebetulan saya agak sedikit nego, jadi takutnya kita kan meminimalisir keributan di ruang lingkup keluarga juga kan, ruang lingkup masyarakat sekitar. Jadi kalau misalnya dijemput pakai ambulans terus yang menjemput pakai APD kan kita takut ada terlalu dramatis gitu ya. Walaupun prosedurnya sebenarnya seperti itu ya. Cuma karena kebetulan harus dijemput 2 tempat karena kan orang tua kebetulan ayah saya tuh udah duluan dirawat. Jadi sehari sebelumnya memang ayah saya sudah dirawat duluan karena memang ada serangan jantung. Nah itu belum keluar hasil swab kan. Pas besoknya keluar hasil swab, akhirnya saya dan ibu saya kan juga harus dirawat. Itu tadi kembali prosedurnya harusnya dijemput. Jadi karena itu harus saya kayak bergending kalau misalnya ini, ya udah deh dok, kami pergi sendiri aja pakai mobil sendiri. Jadi ibu saya menjemput saya di rumah mertua, akhirnya kita pergi. Dan kebetulan pas saat kami kepergian itu, keluarga itu udah dihubungi duluan buat pemeriksaan rapid dan swab ke puskesmas. Jadi memang tidak ada perpisahan secara gitu. Tidak ada perpisahan secara detail ya. Alhamdulillahnya jadi tidak ada berurai air mata pada saat itu. Pas mereka sudah kembali pulang, saya udah di rumah sakit. Sudah di rumah sakit. Lalu dirawat selama 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Kalau boleh tahu yang menyebabkan waktu dirawat ya, orang tua Bapak ya? Ya. Waktu itu ikut, berarti Mbak Rizky ikut merawatnya ketika itu karena satu ruangan? Iya benar. Bahkan mungkin melihat ya bagaimana Bapak mungkin berpulang ya waktu itu. Apa yang membuat Bapak ketika itu wafat gitu? Apakah ada penyakit penyerta atau memang penanganan pasiennya atau obatnya memang atau apa ya yang bikin itu terjadi gitu ya? Kan kebetulan saya orang medis, kurang lebih saya tahu tentang medis. Cuma pada saat itu saya jatuhnya kan hanya sebagai pasien dan keluarga pasien. Jadi pada saat itu kan papa memang mengalami kondisi drop beberapa hari sebelum beliau pergi. Jadi itu ya kalau di dalam ya saya hanya berusaha merawat bapak saya sebagaimana anak merawat bapaknya. Jadi kalau dari segi medis sih penanganan sudah sebagaimana mestinya yang bisa diberikan oleh rumah sakit. Ya kembali lagi itu memang umur sih bapak saya karena memang umur 60 tahun ya? 60 ya kurang lebih. Jadi tuh pada saat sakit memang beliau sudah seperti saya bilang tadi sudah dirawat duluan karena memang kondisinya serangan jantungnya lagi sering gitu. Iya, sampai di dalam juga dia masih ditangani selalu sama spesialis jantung untuk jantungnya. Dan ya sampai akhirnya hari ke-4
Papa sudah mulai agak penurunan kesadaran, jadi hari keempat dirawat? Iya, diarahkan ke ICU. Hari ketiga dirawat, kami dipindahkan ke CIU. Alhamdulillah pihak rumah sakit juga mengizinkan kami untuk masih rawat satu ruangan walaupun di ICU. Harusnya kan kami tidak boleh. Cuma karena memang orang tua saya tidak mau awalnya dirawat di ICU, tapi dibujuk-bujuk akhirnya ya udah kami ikut dan diizinkan sama pihak rumah sakit karena belum ada pasien lain waktu itu kan. Kami kan termasuk yang pertama. Ya. Jadi ya udah di dalam perempuan ya, pemberdayaan perempuan. Iya, klaster pemberdayaan perempuan. Jadi ya sudah di dalam 3 malam. Hari ketiga yaitu bapak saya udah nggak ada. Kalau sepengetahuan dokter ini atau Mbak Rizky, apakah itu memang penyebabnya COVID atau memang penyakit penyertanya yang lebih dominan gitu ya? Kalau dari segi medis sih sebenarnya kan saya sendiri dari segi medis itu belum terlalu mengerti tentang virus COVID ini ya, tentang COVID ini ya, virus corona yang ini. Karena dia kan baru, penelitiannya masih berlanjut dan kita sifatnya tuh nggak tahu pasti. Tapi terlepas dari itu ya mungkin dengan adanya virus itu, kan itu dia mempengaruhi daya tahan tubuh imunnya. Sementara bapak saya sudah ada penyakit penyerta yang lumayan banyak, jadi pasti itu mempengaruhi tubuhnya juga. Jadi untuk berusaha mempertahankan diri dia dengan penyakit yang sudah ada, ditambah lagi drop dengan COVID, itu pasti ada mempengaruhinya, kurang lebih gitu. Tapi kalau saya sendiri tidak bisa mengatakan atau menyatakan bahwa bapak saya meninggal karena COVID-nya gitu. Cuma pada beberapa saat dia sebelum meninggal itu ya memang keluhannya itu ya jantungnya. Itu kemudian dikuburkan dengan protokol WHO kesehatan ya. Apa perasaannya ketika itu atau pikirannya apa yang membuncah waktu itu ketika bapak berpulang itu? Iya. Kalau kita boleh tahu. Itu sih yang paling berat ya. Paling berat maksudnya, ya. Jadi yang paling berat dari semua itu ya pemakaman secara COVID-nya gitu. Karena sehari, ritual keagamaan benar, juga kali ya. Nggak masalah itu kita sendiri sebagai keluarga tidak bisa mengantarkan sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya gitu. Jadi sempat berharap. Jadi cuma melepas di rumah sakit? Iya. Sempat berharap dengan karena sehari iya pasti sampai sehari sebelum bapak saya pergi itu sebenarnya hasil swab kami sudah keluar bahwa dinyatakan sudah negatif gitu. Oh, sempat dinyatakan negatif. Iya, sempat dinyatakan, kan kita untuk sembuh harus 2 kali dinyatakan negatif. Bapak waktu itu dinyatakan negatif. Iya, kami semua kan sudah dalam kondisi negatif. Negatif yang pertama. Negatif yang pertama. Kita kan kalau sembuh harus negatif 2 kali berturut-turut. 5 hari ya. Jadi masih berharap sih, bapak saya kan sudah swab yang pertama negatif, apakah ada keringanan sehingga dia bisa dimakamkan sebagaimana mestinya gitu ya. Tapi ya pihak rumah sakit bilang maaf belum bisa, jadi memang harus dimakamkan secara COVID. Ya sedihnya sih di situ ya. Sampai akhirnya orang tua saya dijemput dari kamar rawatan untuk dibawa di kamar jenazah. Tidak selang berapa lama kan langsung berangkat karena sebelum 4 jam harus dimakamkan kan jenazahnya itu. Protokolnya itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi tidak sempat melihat sih, maksudnya yang dimandikan atau pada saat memandikan mungkin itu saat terakhir bisa melihat kan ya, sebelum dikafankan ya nggak bisa lihat. Jadi melepas dengan doa saja. Iya gitu. Dengan doa. Terus setelah peninggal bapak, apa yang kepikiran? Mungkin ada perasaan berkecamuk atau overthinking yang di luar batas mungkin karena melihat kondisi bapak, atau memang sudah menyadari bahwasanya bapak memang ada penyakit penyerta atau yang lain gitu? Iya. Sebenarnya fase berat saya itu sih beberapa hari sebelum bapak saya meninggal ya. Itu pasti terberat ya? Iya. Maksudnya, beratnya gimana nih? Saya tahu kondisi bapak saya memburuk, tapi saya denial. Bapak saya nih sehat, masih bisa pulang ya. Gitu. Pas bapak saya memang sudah mulai kondisinya menurun, kan saya sempat membantu. Di dalam saya sempat melakukan pompa jantung sebelum petugas kan yang masuk satu. Waktu itu petugas masuk satu sambil yang lain masuk dan menyiapkan
alat-alat yang harus dibawa ke dalam untuk pertolongan kan. Jadi saya sempat melakukan pompa jantung. Di situ sih saya sudah mulai ikhlas ya, pada saat itu yang kepikiran sih justru mama saya ya. Oh, jadi sempat kepikiran juga khawatir ya dengan kondisi mama ya? Saya lebih mengkhawatirkan mama saya sih, maksudnya saya sudah nggak terlalu memikirkan diri sendiri. Karena kan kebetulan mama saya ada pemberatnya juga, walaupun tidak seberat papa. Jadi ya saya fokus ke mama sih pada saat itu. Mama waktu itu masih stabil atau masih ada keluhan waktu itu? Kalau penyakit pemberatnya sih alhamdulillah stabil pada saat itu. Ya? Cuma kan kembali lagi kalau dia sempat drop karena kepikiran papa, pasti kan semuanya nanti mengikuti. Apalagi penyakit mama kan diabetes, itu kan pasti berpengaruh ke pikiran sekali. Jadi takutnya dengan begitu jadi penyakit pemberatnya jadi kambuh, akhirnya ya pasti physically ikutan semuanya juga jadi kambuh kan. Jadi saya sempat berapa hari itu merasa gelisah ya barangkali ya dalam ruang perawatan isolasi. Saya kalau mama itu agak berat mungkin 2-3 hari. 2-3 hari. Setelah itu sudah mulai agak terbiasa. Terus ya kalau sayanya sih mengkhawatirkan mama ya selama mama masih di dalam. Kebetulan mama pulangnya lebih cepat, saya juga jadi lebih lega gitu kan. Jadi kan dia bisa beraktivitas di luar, maksudnya hiburannya lebih banyak, bisa ada nonton, bisa ya pokoknya melihat. Giliran mama yang mikirin kita gitu ya. Iya sepertinya. Mama yang worry, kakak semangat ya tiap hari tuh telepon kakak semangat ya. Iya. Bisa video call ya. Iya masih. Tapi dengan anak suami gitu nggak bisa jumpa atau bahkan di balik kaca juga nggak bisa boleh. Ya di sini ya. Nggak boleh. Boleh kan memang. Kalau kita lihat kan di TV sama anaknya yang lihat dari kaca gitu kan dramatis banget gitulah. Iya. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa karena kita melalui video call aja berarti. Kebetulan gedungnya kan untuk perawatan sama untuk jalur masuk pengunjung tuh jauh. Jadi tidak bisa juga. Oke, jadi duluan mama keluar dinyatakan negatif. Iya, duluan mama saya keluar. Setelah bapak saya meninggal kan kami harusnya swab yang kedua kali untuk dinyatakan sembuh. Kebetulan hasil saya positif lagi setelah itu. Padahal awalnya udah negatif, terus positif lagi. Mungkin pada saat kemungkinan saya beranggapannya saya pada saat ngerawat papa kan kurang istirahat, juga pasti physically drop. Jadi daya tahan tubuh ikut drop. Jadi pada saat pemeriksaan yang kedua itu sempat positif lagi. Gitu. Itu di minggu kedua atau berapa hari? Itu ya minggu di minggu kedua. Ini kan banyak yang pengen tahu nih Mbak. Bisa sembuh itu apa sih yang dilakukan, aktivitasnya di dalam dikasih perawatannya seperti apa, obatnya memang apakah ada obat khusus yang diberikan setiap hari atau memang menjaga imun kita agar lebih baik ya, atau olahraga atau gimana gitu? Setelah ibu saya pulang duluan, jadi saya bisa full fokus ke diri saya sendiri kan ya. Jadi kalau jarak antara mama itu sama Mbak Rizky berapa lama? Seminggu ya? 10 harian. 10 harian sempat. Jadi waktu itu saya karena fokus ke diri saya sendiri, tidak ada satu dari segi pikiran saya sudah berkurang bebannya. Jadi saya lega, orang tua saya sudah di luar, terus juga saya bisa lebih fokus ke diri saya sendiri. Jadi saya coba cari aktivitas sendiri nih, ini 24 jam di sini bakal ngapain nih biar nggak bosen satu. Jadi ngapain tuh? Ngapain aja tuh 24? Jadi waktu itu saya udah gabung. Saya udah gabung sama ibu-ibu yang lain. Jadi gabung sama pasien yang lain. Dan ibu-ibunya lumayan bersemangat juga. Enggak ya? Iya, kita dari rumah sakit ini dibikinin grup buat silaturahmi. Nggak boleh ini kan, nggak boleh deket-deket gitu ya? Iya nggak boleh. Kalau ngobrol ya masih ngobrol, cuma ya volumenya agak digedein gitu ya, soalnya dari ujung ke ujung.
Jadi tuh ya kita kompakan tuh pagi bangun kan dianterin makanan. Kadang kita nggak makan dulu, kita senam dulu. Senam sama-sama. Nanti salah satunya jadi instruktur misalnya seperti itu. Udah senam ya udah makan minum. Jadi sela-sela itu di ya, tempat di apa? Di satu kamar. Satu kamar di tempat tidur masing-masing dekat tempat satu itulah bangsal ya. Kalau misalnya dilihat sih kapasitasnya mungkin bisa sampai 6 pasien. Cuma karena ini COVID harus berjarak, jadi kami berempat di dalam. Oh jadi senam gitu ya? Senam. Minum obat, vitamin. Iya, terus jadi karena kalau nggak ada kegiatan banyakannya makan. Gitu. Kebetulan kalau saya nontonnya Justru drama Korea. Drama Korea. Iya. Membantu melewatkan sehari itu jadi cepat berlalu gitu. Tapi mungkin kalau dokter mungkin mentalnya udah teruji nih. Kalau yang lain mungkin pasien lain ada yang shock atau masih trauma atau depresi dalam ruang isolasi itu. Ada nggak? Kebetulan kalau yang masuk ke saya itu karena kenal ya, saling kenal karena satu klaster gitu kan. Jadi teman kantor mama saya. Jadi kalau misalnya baru masuk sih rata-rata kalau saya, jadi ceritanya kan saya senior ya di dalam. Senior ya. Jadi kalau saya ngelihat pasien-pasien yang baru masuk itu tuh, saya lihatnya tuh pasti ada penyesuaian namanya. Kalau kita nggak usah lah, kalau kita aja misalnya gitu ya, jalan-jalan kemana, tidur di tempat baru atau bahkan di hotel aja pasti agak susah tidur gitu ya, atau susah tidur, benar. Jadi tuh ya pasti ada semalam 2 malam ibu-ibu itu nggak bisa tidur biasa gitu. Pasti nanti paginya ditanyain sama perawat kan, pas datang keluhannya apa bu, gitu kan. Perawat sini ramah-ramah banget. Jadi iya nggak bisa tidur nih gini, nanti nanti mereka konsul ke dokternya untuk apa perlu tambahan obat atau seperti apa gitu. Tapi lama-lama ya mulai lama-lama pasti sudah mulai terbiasa saling berbagi makanan kan, dapat kiriman dari keluarga-keluarga gitu. Jadi lama-lama sih udah mulai enjoy karena kan ya kita memang harus saling support ya di dalam. Kita apalagi ya cuma sesama kami yang bisa saling support selain teleponan atau berhubungan sama keluarga. Lama-lama mulai terbiasa sih. Itu obat yang dikasih dokter apa aja Mbak? Mungkin apa aja ya jenisnya sesuai dengan sakitnya obat aja yang dirasakan dikasih ya? Spesialis paru di sini sih kalau yang setahu saya itu sudah sesuai sama SOP dari Kemenkes ya. Ada antibiotik, ada antivirus, ada yang biasa masyarakat juga tahu kloroquine, hidrokloroquine, itu udah pada masyarakat sekarang juga udah pada hebat obat-obatan, sama multidos vitamin sih. Kita sampai di dalam tuh dikasih 3 jenis vitamin sekali minum. Oke. Oh ya tadi kan kita lupa nih gejalanya waktu pertama kena itu apa sih sempat? Kalau umumnya kan batuk, demam panas, kemudian nggak bisa ngerasakan aroma. Iya benar. Jadi kalau gitu ya, ini apa tiap orang beda kan. Kalau ibu saya justru awal-awal itu kita nggak sempat berpikiran bahwa ini COVID karena dia lebih ke saluran pencernaan masalahnya. Diare muntah gitu. Lama-kelamaan baru muncul keluhan pernafasannya. Kalau saya kebetulan pertama kali ngerasain sakit itu tuh ngerasa meriang. Tapi asal meriang itu demam, panas. Menggigil kedinginan. Tapi asal diperiksakan suhunya tidak pernah tinggi, pasti di bawah 37. Pokoknya masih standar normal. Masih standar. Sampai akhirnya terus-terusan batuk pilek biasa gitu ya, kita masih belum bukan gitu ya. Sampai akhirnya yaitu keluhan yang membuat saya merasa yakin itu hidung saya tidak bisa membau, lidah saya tidak bisa merasa, dan nafas saya mulai ngos-ngosan. Bisa nafas tapi ngos-ngosan gitu. Itu baru merasa wah ini saya kena nih gitu. Iya, baru ngerasa nggak pernah kan saya seperti itu. Itu sambil menunggu tes swab ya? Nunggu kita hasilnya? belum di Batam. Kan kalau protokolnya kita nggak langsung swab ya, rapid dulu. Dan di Batam pada saat itu belum ada rapid. Ada rapid. Jadi sekitar seminggu sebelum kami di rapid lah, saya inisiatif sendiri buat ronsen torak, ronsen dada saya ke lab swasta karena kan saya kerja ya. Jadi kalau saya mau isolasi diri kan harus ada landasan gitu ya, harus ada surat gitu. Sementara saya nggak mungkin saya bilang saya sakit COVID nih, buktinya nggak ada gitu. Jadi saya ronsen sendiri dan hasilnya memang iya ada pneumonia viral. Virus gitu ya. Jadi ya udah saya lapor ke pimpinan, dan kebetulan dokter spesialis radiologinya yang meronsen itu karena mungkin notis saya dokter. Jadi beliau langsung pay attention gitu ke saya, Dek, kamu gimana keadaannya gitu, langsung kan by phone.
Terus kamu kenal dokter spesialis paru kan, gini-gini, coba kamu konsul ya. Jadi saya langsung konsul via WhatsApp. Via WhatsApp dokternya pun baik. Jadi ngasih saya terapi by WhatsApp gitu. Jadi saya beli obat sendiri. Sampai akhirnya berapa hari setelah itu keluhan sudah mulai berkurang, baru ada rapid, baru di swab. Itu reaksi tetangga kan kalau kita dengar nih, kalau tahu nih. Tetangga tahu ini pada menjauh, ada yang menjauh atau apa, atau orang terdekat menjauh atau gimana tuh ada ya? Iya sih. Sebenarnya dari awal saya sudah bilang ya, COVID ini sebenarnya yang berat tuh bukan sakitnya, tapi stigma masyarakatnya. Ya, iya. Kitanya udah sembuh, kadang bisa drop karena stigmanya. Jadi kadang kalau saya boleh bercerita tuh kadang bukan hanya masyarakat awam, bahkan sesama tenaga medis pun punya stigma itu. Jadi kadang kita masih ada sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Udah berapa hari nih dari saya udah nih? Kerja udah sebulan lebih lah. Sempat isolasi dulu ya, mandiri setelah pulang karantina ya? lagi 2 minggu baru bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah berapa lama? Kurang lebih saya kerja udah sebulanan lah. Udah sebulanan lebih di Puskesmas ya? Iya. Iya. Jadi tuh kalau ke pribadi saya, untungnya saya orangnya agak cuek ya. Jadi lingkungan itu memang membantu sekali, keluarga sudah pasti mensupport. Dan teman-teman itu banyak sekali yang mau WhatsApp, nelfon, selalu ngasih support. Luar kota pun gimana kabarnya sampai keluar kota pun pada mensupport. Kalau untuk merasakan seperti yang pengasingan atau misalnya dikucilkan itu alhamdulillah saya enggak. Oh enggak. Alhamdulillah saya enggak, karena mungkin lingkungan saya juga kebanyakan medis gitu ya. Tapi sempat dirasakan oleh keluarga yang lain justru. Keluarga yang lain ya? Iya. Dari ibu saya, lingkungan sekitar, dari warganya cemas pasti kan. Terus dari lingkungan rumah mertua saya justru, karena pasti mereka worry ya, namanya juga mereka takut-takut gitu. Jadi kadang bagi masyarakat tuh kayak sakit COVID ini kayaknya lebih bahaya dari HIV atau lebih bahaya dari TBC gitu. Padahal lebih mematikan 2 itu dibanding si COVID ini kan. Cuma kayaknya tuh bagi mereka tuh lebih parah stigma itu. Yang muncul seperti itu ya. Seperti itu. Akui memang seperti itu sih. Seperti itu. Jadi apakah ini konspirasi? Banyak ya. Konspirasinya banyak ya itu dari gitu ya. mulai perang politik, perang ekonomi antara Cina dan orang semua tertuju kepada bahwa COVID ini sangat berbahaya. Saya nggak ngerti lah soal itu. Intermezzo aja gitu. Saya nggak ngerti soal itu. Pokoknya gimana aja arahan atasan, kami yang di bawah ngikutin. Jadi bukan konspirasi. Wah itu nggak ngerti lagi gitu. Terus ya udah. Iya. Selama dirawat ya. 3 minggu ya dirawat atau? Saya 3 minggu. 1 bulan atau 1 bulan? Nggak nyampe. Nggak nyampe 1 bulan. 3 minggu kurang sehari kayaknya. Kurang berapa hari gitu. Oh ya? Hampir 3 minggu ya. Itu yang lain juga sudah ada yang keluar waktu itu atau belum? Sudah. Pasien yang lain? Pasien yang pertama keluar dari rumah sakit ini ibu saya. Setelah itu? Setelah itu ada 2 pasien lagi. Oh, duluan mereka daripada. Duluan mereka. Karena ini mereka ditinggal lagi ya? Iya, ditinggal lagi. 2 pasien, salah satunya itu pasien senior, lebih senior dari saya lagi. Yang satu memang pasien yang baru di bawah saya. Baru saya sama teman saya. Oh, gitu. Kami berdua waktu pulang. Begitu dinyatakan negatif. Itu waktu itu seneng banget dong pasti ya. Oh iya dong. Reaksinya seperti apa sih? Loncat-loncat nih bang? Enggak sih loncat-loncat. Pasti sudah ada isu-isu ya. Maksudnya kan teman-teman sekamar juga bilang, oh ini bentar nih dokter Rizky pulang nih, bentar lagi pasti pulang gitu-gitu. Jadi kan coba kita nggak mau sok kepedean dulu nih. Jadi akhirnya tunggu aja lah hasilnya Bu, doain gitu kan ke ibu-ibu yang lain. Tapi pas dikabari pagi itu ya alhamdulillah langsung seneng lah kan langsung seneng ya. Seneng. Siapa pastinya perawat di ruang perawatan ya. Perawat yang ngabarin terus dok ini udah bisa pulang ya, siap-siap katanya kayak gitu, udah mulai bisa packing nanti mungkin terus, kan ada berkas yang harus disiapkan. Terus yang pertama kali dikasih tahu siapa nih? Suami ya? Suami. Karena dia yang harus menjemput kan. Ketemu kan. Iya. Suami dan itu ya ibu saya. Oh, mereka pasti senang ya. Iya. Ada itu pakai acara pisah sambut juga ya. Seremonial di sini Di RSBP kan udah terkenal. Wajib gitu ya. Seremonial pulang pasiennya ya. Pulang pasiennya itu yang wow banget gitu ya.
Jadi kebetulan karena saya dan teman saya itu sama-sama dokter, kalau kami kemarin seremonialnya ya seperti kayak menyerahkan kembali bahwa tugas sebagai dokternya sudah bisa dipakai lagi lah gitu, pakai jas dokter. Kita kan banyak dengar juga nih Mbak, apa ya, bahwasanya perawat itu memang benar-benar melaksanakan tugasnya itu 24 jam, kemudian menggunakan APD. Itu bisa dilihat sendiri ya waktu itu. Di dalam. Ya, seperti apa? Iya sih. Mereka di garda terdepan ya, kalau dibilang garda terdepan untuk merawat pasien itu. Ya benar. Jadi kan mereka itu masuk harus menggunakan full APD. Ya. Dan pasti kan memeriksa dari kamar tiap kamar. Kadang sampai ke kamar saya itu udah yang pernah bahkan saya ngelihat perawat itu keringatnya netes dari dalam APD. Oke, iya. Terus banjir keringat ya? Iya, dari udah sampai netes berarti di dalamnya udah banjir kan. Terus kalau yang biasanya tuh pasti itu berembun udah nggak bisa ngeliat tuh. Bahkan mereka bilang, "Bu, ini tulisannya apa ya?" Itu minta tolong kita. "Bu, ini angka berapa ya?" gitu. Karena kan mereka ngasih obat kan harus juga ya? ngecek lagi ini namanya bener nggak untuk pasien ini, nanti takut salah kan. Jadi, "Bu, ini bener nggak Bu ya nama Ibu?" gitu. Karena udah nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan. Kalau visit dokter setiap hari atau ada kalau jadwalnya? Kalau dokter ada jadwalnya. Dokter ada jadwalnya. Dokter spesialis paru atau dokter yang lainnya. Mbak juga ngalamin nggak? Nih kayak kan orang bilang pengalamannya banyak kayak roller coaster gitulah. Kehidupan hari ini semangat. Besok drop lagi, tengah malam drop, kemudian merasa semangat lagi, kemudian drop lagi, gitu kan dalam kondisi kita sakit ya, kan sakit. Pengalaman beberapa pasien yang sembuh itu juga merasa seperti dunia ini kayak roller coaster gitu ya. Kita nggak tahu nih kapan mau sembuh atau apakah saya masih bisa bertahan hidup, gitu. Ada nggak merasakan itu waktu di ruang di dalam gitu ya, atau teman-temannya lah juga ya barangkali. Kalau saya pribadi sih karena berusaha dikuat-kuatin ya. Kalau saya agak merasa mungkin saya bisa sembuh nggak ya? Itu justru pada saat ibu saya pulang. Ibu saya pulang, sebenarnya hati kok saya belum sembuh juga sedih, gitu ya? hati seneng, tapi mungkin di dalam lubuk hati tuh pasti ada kepikiran gitu. Jadi tuh kok aku positif lagi gitu kan, hasilnya bersamaan keluar. Iya kan, kok mama negatif aku positif, padahal kalau dari segi umur aku yang lebih muda gitu. Tapi kembali lagi saya mikir kan, ya mungkin karena kemarin aktivitas saya lebih banyak, istirahat saya lebih kurang gitu. Jadi gimana ya, berdebat dengan diri sendiri sih memang. Tapi udah itu ya udah kembali lagi mulai enjoy. Kalau positive melihat thinking gitu ya. Benar. Tapi kalau melihat keadaan atau misalnya dari pasien lain, mungkin ada beberapa yang kadang kita kalau memperhatikan orang tuh kelihatan ya orang yang ada beban atau misalnya dia enjoy gitu ya. Ada sih beberapa memang yang mungkin dia kepikiran. Gitu. Paling tidak yang sudah punya keluarga kepikiran anak sama suaminya. Terus ada juga ya kembali lagi stigma. Ada yang soalnya pernah cerita ada yang jadi omongan warga sekitarnya gitu. Ada yang sampai bilang ada yang jualan nih di sebelah rumahnya. Terus si yang jualan ini ngomong ke warga-warga, ini jualan saya nggak laku nih karena sebelah positif nih gitu-gitu. Jadi pasti ya mempengaruhi lah gitu. Cuma alhamdulillah kalau saya sih entah karena terlalu cuek atau memang yang nggak ada ya. Alhamdulillah sih saya aman. Ya kalau menurut Mbak Rizky nih sebagai dokter juga kan, apakah seseram itu COVID itu? Misalnya yang dibayangkan orang dalam mindsetnya, wah saya ini sangat mematikan atau berbahaya. Apakah memang seperti itu ya? Kalau kita kan sering banyak tuh broadcast segala macam info kan tentang COVID dari awal kan sudah diserahkan. Memang angka dari teorinya saja angkanya itu tidak nyampe 5% angka tingkat kematian dari COVID ini. Jadi kalau menurut saya sih ya berdasarkan itu saja, dan saya sendiri yang mengalami dan melihat ibu-ibu yang sekamar saya itu banyak yang memang terkonfirmasi positif tapi tak ada keluhan, merasa sehat ya, karena diperiksa, di tracing akhirnya ketemulah. Jadi kalau misalnya dilihat dari keseraman penyakitnya ini, kayak saya bilang tadi, HIV misalnya atau penyakit
infeksi pernafasan yang lain tuh kayak TBC itu lebih mematikan sebenarnya. Yang kalau tidak diobati itu bisa menyebabkan kematian itu tadi. Sementara kalau COVID ini kan penyebabnya tuh virus ya. Faktornya itu virus. Itu tuh sebenarnya kalau virus kan tergantung sekali dengan daya tahan tubuh. Bahkan kan kalau kita dengar-dengar atau baca-baca cerita sering kan bahkan ada yang sembuh tanpa pengobatan apapun. Mungkin pengobatan tradisional yang ada di rumah gitu, misalnya minum rebus-rebusan tradisional gitu kan, dan itu bisa sebenarnya. Jadi kalau dari segi keseraman penyakitnya sih kalau menurut saya sendiri enggak ya. Yang menyeramkan itu dari COVID-nya itu adalah penularannya. Ya, kemudian ada rasa trauma nggak sih misalnya setelah dinyatakan negatif lalu menjalani hari-hari normalnya seperti apa nih? Benar, pasti. Itu. Jadi ada trauma ya? Waktu saya baru pulang, itu kan saya masih karantina di rumah. Harusnya kan cukup di rumah, tapi di dalam rumah saya bisa beraktivitas, sudah bisa berkumpul bersama anak. Isolasi lagi? Saya mengurung diri lagi di kamar. Mengurung diri lagi di kamar berapa hari, sampai akhirnya suami meyakinkan nggak apa-apa kok, karena anak saya udah meronta-ronta mau ketemu mamanya. Iya. Pasti dong. Jadi jadi akhirnya berusaha. Anak sempat nanya apa mbak waktu itu? Iya, anak saya kebetulan masih balita, jadi nggak ngerti, taunya mama sakit gitu aja. Sakit. 5 tahun ya? Mama di mana? Iya, mama di mana, di rumah sakit, udah gitu aja. Lalu 15 hari diisolasi lagi gitu ya? Karantina 15 hari lagi setelah pulang. Itu bentuk rasa masih ya? Saya sempat isolasi sendiri di insecure kamar lagi itu mungkin 5 hari awal. Saya nggak keluar-keluar kayak isolasi di awal kemarin. Akhirnya diyakinkan keluarga nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Akhirnya baru mulai berbaur dikit-dikit, lama-lama akhirnya udah biasa. Apa nih hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini yang dialami barangkali? Mungkin juga buat pesan sama masyarakat atau pasien yang sedang dirawat ya. Apa kira-kira pesannya mungkin atau hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini gitu? Kalau saya pribadi ya, mungkin satu ibadah kurang pasti. Jadi dikasih ujian biar ibadahnya tambah bagus. Terus dari segi kepada yang kuasa pasti. Terus keluarga juga mungkin lebih mengajarkan sabar, dan keluarga juga diajarkan ikhlas kan. Terus terutama karena musibah ayah saya pergi, nah itu juga pasti lebih mengajarkan keikhlasan dan kesabaran. Terus menunjukkan bahwa saya padahal cuek orangnya. Cuek ternyata apa nih sama? Cuek terhadap lingkungan gitu. Agak introvert tapi nggak terlalu introvert, gimana ya? Agak malas berbahasa basi gitu kalau sama orang baru gitu. Jadi saya dikasih tahu situ nggak boleh egois lah ibaratnya seperti itu. Karena banyak yang peduli sama saya lagi. Saya masa down-downnya. Bahkan keluarga yang di rumah pun mendapatkan banyak support moral ya. Moral bukan material sih, tapi bukan berupa uang. Ada yang ngirimin masker, ngirimin makan gitu. Ada yang enggak tiba-tiba pokoknya sering berbunyi justru didekatkan gitu ya. Iya, ditunjukkan bahwa ya kita masih punya teman-teman dan keluarga gitu. Itu sih kalau saya. Kalau untuk pasien ya pasti semangat. Tetap semangat aja, positive thinking gitu. Pikiran itu yang paling utama, kontrol pikiran karena itu yang mempengaruhi kesehatan fisik juga. Ya itu sih, cuman yang paling penting sih jangan lupa protokol COVID itu, karena yang diseramkan tadi itu ya penyebarannya, bukan penyakitnya. Jadi bukannya udah sakit baru kita khawatir, tapi justru kalau kita belum sakit ini jangan sampai kena. Sampai kena. Terus menjalankan protokol apa yang diimbau oleh pemerintah. Benar sih, karena yang diseramkan itu ya penularannya cepet banget gitu kan. Cepet banget ya. Iya, jadi bagusnya tuh jangan kena gitu. Karena menyebarkan ke orangnya itu yang. Ya ini kan Dokter Rizky nih udah ngasih banyak sharing ya ke kita ya. Banyak kejutan lah, masih yang kita nggak tahu. Nah, hari ini kita juga mau bikin kejutan nih.
tes dulu kali ya. Tes lagi ya? Jangan dong. Jangan ya. Kejutan apa ya? Oke. Waduh, apa nih? Oh ya. Aduh. Selamat ulang tahun ini. Aduh, kebetulan. Oh ya, ulang tahun ya hari ini ya, Mbak Rizky? Kemarin. Oh kemarin ulang tahun. Ya, kita selamat ulang tahun nih dari Zuri Stock. Terima Team. kasih. Jadi teman-teman udah siapin ini nih. Wah, nyanyinya nggak ada ya? Nyanyi. Happy birthday to you gitu ya. Makasih banyak. Iya, boleh dipotong dulu dimakan. Ya, jadi mungkin ini sebagai bentuk rasa syukur juga ya di ulang tahun ini diberi kesembuhan dari COVID. Alhamdulillah. Dan, saya rasa mungkin cukup dan terima kasih sudah hadir Mbak. Terima kasih banyak sudah bersedia kita wawancarai. Barangkali ini bisa jadi sharing kepada masyarakat luas bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Kemudian juga pada pasien yang sedang dirawat semoga cepat sembuh dan tetap positive thinking. Dan saya ngucapin ya selamat ulang tahun ya Pak Rizky. Ya, terima kasih. Ya. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tunggu saya di Zuri Stock.